kita tentang konflik lahan ini kita minta kepada Kepala Desa Kopah dahulu untuk kita tahu fenomena apa yang terjadi di sana sehingga nanti kita bisa memberikan mungkin masukan, saran, solusi yang terbaik karena kita ingin tahu bagaimana duduk persoalannya diantaranya di Desa Kopah karena ini yang beberapa hari belakangan ini kita baca di media datang kepada Bapak Wakil Bupati ya. Jadi kita di sini masyarakat Pantai Singi ingin mendengarkan secara langsung. Jadi tidak hanya bual-bual dengan tidak hanya cerita dengan Bapak Wakil Bupati, tapi kita mendengar semua di sini karena ini adalah negeri kita, ini adalah negeri kita bersama yang harus kita perjuangkan untuk kemajuan kampung kita. Dan saya juga apresiasi yang tinggi kepada saudara-saudara kita, Dunsana kita yang di kampung, Bang Fitra dari Jakarta, dari Semarang, dari Jakarta yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Termasuk saya kira yang ada di kampung halaman sendiri. Baik, saya kira untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada narasumber yang pertama ya. Santai aja, Bang Nasrun. Walaupun ini dengan Pak Wakil Bupati kan, anggap saja kita sekarang di luar forum resmi ini, kita informal, santai saja, sampaikan segala sesuatunya secara mengalir, tidak ada sekat-sekat di sini karena kita ingin mencari solusi, mencari jalan yang terbaik bagi kita, di mana bagaimana keberadaan perusahaan ini bisa menguntungkan kepada negara, bangsa, negara, termasuk juga harus bisa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Jangan hanya perusahaan yang untung, tapi masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Kita terima mereka, tapi harus bersama-sama untuk memajukan negeri kita ini. Baik, Bang Nasrun sudah bersama kita? Oke. Ya, silakan santai aja, sekitar 20 menit. Silakan sampaikan fenomena yang terjadi di khususnya di kenegerian Kopah. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Moderator ya. Terima kasih atas kesempatannya. Salam sehat untuk kita semua yang tergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini guna untuk mencari solusi dengan fenomena yang terjadi pada saat ini. Izin Pak Moderator ya. Nama Nasrun ya, Kepala Desa Titian Modang. Kemudian kami juga selaku pemangku adat ataupun ini mama yang ada di Kenegerian Kopah. Menyangkut dengan fenomena dan kronologi yang terjadi sekarang, kami sedikit ingin berbicara masalah sejarah hak ulayat dan tanah ulayat. Ambo ingin berbicara tentang masalah perusahaan dan HG Uduta Palma. Ambo ingin berbicara masalah sejarah. Tidak usah terlalu jauh berbicara ke belakang. Ambo ingin mengutip pada pembicaraan ini adalah semasuk adonyo bungo tigos tangkai. Apa yang dimaksud dengan bungo tigos tangkai? Itu ada tiga kenegerian itu, melambangkan bungo tangkai tiga kenegerian. Yang pertama sekali ada kenegerian Kopah, ada kenegerian Benai, dan ada kenegerian Sentajo. Itu yang dilambangkan dengan bungo tangkai. Kemudian pada masa itu ada 3 orang datuk dan tokoh yang sangat disegani dan sangat berpengaruh waktu itu. Pertama sekali adalah Datuk Pobo dari Kopah, yang kedua Datuk Mangku dari Benai, kemudian ada Datuk Semambang dari Sentajo. Dan orang yang batigo kolah merupakan saudara bakat orang adat mendapik sama marugi, badapik sama balabo, kailangan sama marugi. Dan orang batigo kolah yang menentusi tanah ulayat, tapi dengan tidak secara administrasi. Dengan jalan mana? Memang dengan jalan rantau jauh ayo baulangi,
Rantau Doke Bakandono. Itu yang dilakukan oleh Datuk Nambatigo. Termasuk permasalahan bate. Kok babate dengan gunung, kok babate dengan buki, kok babate dengan sungai. Kok babate dengan kayu godang. Selama 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, tak ada masalah asasi nenek mama yang diganggu gugat oleh Belanda, tetap terjaga dan dengan baik. Namun setelah Indonesia merdeka, kita merdeka, masuknya perusahaan Duta Palma ke rantau Kuantan, seolah-olah itu dijajah oleh negara sendiri. Bak pitu adat, kok nang godang lama rompak pagar. Kok nang kene laba bulusan. Kok jalan lah diali orang lalu, cupak lah diali anak penggalih. Artinya gonggoman indak baun tua, pogang indak bapunyo. Itulah kronologi yang ada sekarang. Disikolah mulai hilangnya peran nenek mama, hak dan fungsi nenek mama di tengah-tengah masyarakat. Seketek. Kemudian menyangkut dengan keberadaan Duta Palma. Masalah Duta Palma. Yang HGU-nya berada dari, waktu itu ada Kecamatan Kuantan Mudik, Kuantan Tengah, dan Kecamatan Basra. Baru itu yang ada kecamatan. Itu sebagian besar HGU-nya menurut HGU terbitan pertama itu sebesar 11.260 hektar. Itu HGU-nya yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah HGU-nya yang menjadi kejanggalan adalah ditengok secara di lapangan itu sudah melebihi. Bahkan ada orang mengatakan sudah sampai 20.000. Itu HGU-nya. Kemudian menyangkut dengan fenomena yang terjadi sekarang, Pak Moderator ya. Ini bukan fenomena baru. Mulai dari tahun 2008, 2014, kita berbicara bukan secara umum, tapi kita bicara masalah kenegrian yang terjadi di kenegrian Kopa, khusus di Sungai Kuko. Karena Duta Palma ini banyak sektornya, ada sektor Sungai Kuantan, Sungai Kuko, sektor Cerenti. Yang terjadi sekarang, fenomena sekarang yang memanas adalah masalah ultimatum yang dikeluarkan oleh Duta Palma untuk mengganti rugi lahan masyarakat yang berada di HGU Duta Palma sebesar 70 juta. Nah, yang menjadi masalah, sebelum kehadiran Duta Palma, masyarakat yang berdomisili di aliran Sungai Kuantan, mereka sudah berkebun di sana. Terutama kebun karet. Sudah lama mereka di sana. Buktinya ada, faktanya ada. Bahkan ada nenek moyang kita yang berkubur. Dan termasuk saya selaku pewaris Nenek Pobo. Nenek Pobo pun berkubur di Kuko. Nah itu faktanya itu. Kemudian di samping itu, yang menjadi masalah, dengan kehadiran Duta Palma, kita berharap ada salah satu keuntungan. Ada salah satu distribusi yang masuk ke desa. Itu yang kita harapkan. Namun faktanya yang terjadi sekarang adalah malahan menyengsarakan rakyat. Malahan menyusahkan rakyat. Contohnya saja mungkin fakta kami sampaikan kepada kita semua untuk diketahui ya. Itu dimulai dengan akses jalan dan pembuatan parit gajah. Sudah membuat susah masyarakat yang berkehidupan dan berekonomi di wilayah Duta Palma. Nah itu salah satu. Kemudian kami sambung. Untuk di Sungai Kuko itu, di Kuko itu ada 4 kenegrian. Pertama sekali Kopa, Benai, Sibarakun, dan Kotorajo Basra.
Dengan keluarnya ultimatum Duta Palma untuk mengganti ganti rugi lahan, ini sudah menjadi bumerang di tengah masyarakat, dan kami mengambil kebijakan sebelum kami melangkah lebih dalam, kami hadir bersama-sama khusus Kepala Desa Segerian Kopa menghadap Pak Bupati, yang kebetulan itu adalah yang hadir Bapak Wabub. Dan Bapak Wabub alhamdulillah luar biasa ya menanggapi hal ini. Dan kemudian kami juga diundang oleh Datuk Febri ya selaku Ketua LAM Riau Kabupaten Kuantan Singi ya. Dan LAM Riau Kabupaten Kuantan Singi luar biasa dalam menanggapi ini. Kemudian di samping itu, ini singkat saja Pak moderator ya, menyangkut dengan permasalahan ini, kami berharap atas nama masyarakat yang berada hak dan tanah ulayatnya di Duta Palma, mohon ini diselesaikan dengan secara tepat dan benar. Maksudnya apa? Maksudnya, sudah berapa kali masyarakat Kopa, berapa kali masyarakat Kenegrian Taluk, Congar, Sibarakun, Kotorajo berjuang, namun hasilnya sia-sia. Bahkan terakhir menimbulkan korban, salah seorang kepala desa menjadi korban bahkan meninggal dunia. Itu yang faktanya yang terjadi. Jadi untuk itu, masyarakat sudah apa? Masyarakat sudah tak mampu lagi menghadapi masalah ini. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah, pada Nenek Mama, kepada IKKS, mohon hal ini kita selesaikan dengan secara bersama dan duduk bersama. Mengapa demikian? Kalau ini tidak kita selesaikan secara bersama, kita sama-sama tengok ke depannya, akan timbul lagi korban ke depannya. Kita sama tahu masyarakat bisa saja suatu masa akan berbuat anarkis. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Tidak banyak tuntutan kita. Pertama sekali, kepada kita bersama, mohon duduk bersama, kita ajak BPN, kita ukur ulang sebagai Duta Palma, termasuk pola KKPA, pola CCRR. Satu-satunya perusahaan yang ada tidak ada pola CSR-nya adalah Duta Palma. Kemudian, yang paling berbahaya sekali adalah akses jalan, masyarakat menuju kebun masing-masing, itu sudah dibikin parit gajah itu. Ini harapan kami selaku pemerintahan desa, kepada kita bersama, mohon kita duduk bersama dalam hal penyelesaian konflik yang tidak sudah-sudahnya. Untuk itu, kami atas nama pemerintahan desa, mohon dukungan pemerintah, mohon dukungan LAM Kabupaten Kuantan Singi, mohon ya IKKS, mohon kita selesaikan ini secara baik dan secara bersama tanpa melibatkan masyarakat banyak. Barangkali itu saja Pak Moderator ya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.